Bagaimana aku dapat tidur? Bila aku miring ke kanan, aku melihat surga. Dan bila aku miring ke kiri, aku melihat neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamani Jamaah Manaqib Nurul Iman, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman yang selalu hadir istiqomah di channel Jamani dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan hadir di channel Jamani dengan istiqomah, mudah-mudahan mendapat keberkahan di dalam hidupnya, mendapatkan keberkahan di dalam keluarganya. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana biasa, Jamani menghadirkan apa yang dihadirkan, yaitu permasalahan nasab yang masih viral di media sosial. Adapun di balik viralnya nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kita ambil sebagaimana hikmah yang ada. Justru viralnya nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW menjadikan sebagaimana yaitu orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang belum tahu akan mencari yaitu referensi-referensi yaitu nasab sejarah yaitu dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya menerangkan dari Jamani, yaitu As-Sayyid Abdurrahman Asy-Syaqqaf atau Al-Muqaddam Asyani bin Imam Muhammad Mulla Dawilah. Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf, beliau lahir di Tarim. Beliau tumbuh dan belajar ilmu di Tarim, Gail, Aden, dan daerah lainnya. Serta beliau membagi waktunya antara Tarim, Sibam, Duan, Ba'arum, dan Aden. Ibunya yaitu bernama Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar bin Imam Ahmad bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, yang dikuburkan di Qosam. Beliau ialah seorang penghimpun ilmu-ilmu, ilmu akli dan nakli, yang dipelajarinya dari Syekh Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Ali bin Salim At-Tarimi dan Syekh Ali bin Said Basolib dan Syekh Abdullah bin Thohir Ad-Duan dan Syekh Abu Bakar bin Isa Bawajid atau Sohib Amud dan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad Asyibami atau Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf mengunjunginya setiap tahun ke beliau. Sedangkan sebagaimana yaitu murid-muridnya ialah Sayyid Muhammad bin Imam Hasan Jamalulail, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Khotib, dan anaknya yaitu Syekh Muhammad bin Syed Abdurrahman Khotib, Ahmad bin Umar Sohib Masyof, Sa'ad
bin Ali Madihij dan Abdurrahman bin Ali Khotib dan Abdullah bin Muhammad Basarahil dan Abdullah bin Ahmad Al-Amud dan lainnya yang tersebar di penjuru Hadramaut. Beliau adalah seorang mursyid. Jadi beliau adalah seorang mursyid, membangun masjid dan mewakafkannya, mengeluarkan infak untuk kaum yang lemah, janda-janda yang ada, dan anak-anak yatim piatu setiap harinya. Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syaqqaf bin Said Muhammad Muladawilah adalah seorang pemimpin daripada para wali, al-arifin, seorang waliullah yang menguasai sebagaimana ilmu ketuhanan yang sangat-sangat sempurna. Beliau seorang ahli mujahadah, bahkan tidak tidur selama yaitu 33 tahun. Jadi beliau tidak tidur selama 33 tahun. Ketika ditanya sebabnya, kenapa Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf tidak tidur selama itu, maka Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf menjawab, bagaimana aku dapat tidur? Dikala aku tidur, bila miring aku ke kanan, aku melihat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana aku miring ke kiri, aku melihat yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di setiap yaitu waktu malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat sampai beliau itu wafat. Dikala hidupnya beliau biasa kumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setiap malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat hingga beliau sampai wafat beliau. Beliau tidak akan memutuskan suatu hukum. Beliau tidak akan memutuskan suatu hukum sebelum para nabi, sahabat, dan aulia datang kepadanya untuk memutuskan perkara tersebut. Berarti beliau itu sangat-sangat hati-hati, menjadi orang sangat hati-hati. Dalam arti beliau sangat-sangat hati-hati dan orang yang ma'rifat. Maka beliau tidak akan memutuskan suatu perkara atau hukum apabila dikala itu belum mendapat restu sebagaimana yaitu leluhur-leluhur yang ada, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para aulia, orang-orang yang masyhur yang bisa bertanggung jawab ila yaumil qiyamah. Adapun Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf itu membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu 8 kali khatam. Beliau membaca Al-Quran sehari semalam yaitu 8 kali khatam.
4 kali khatam di waktu malam hari, dan 4 kali khatam di waktu siang hari. Pada siang hari beliau yaitu 2 kali khatam Al-Quran antara waktu subuh dan waktu zuhur. 1 kali khatam antara waktu zuhur dan waktu asar. Yang dibacanya dalam 2 rakaat sholat dan 1 kali khatam. Yang dibacanya setelah waktu asar. Beliau juga sering beribadah yaitu makam Nabi Hud alaihi wasallam sampai berbulan-bulan. Hanya dengan memakan yaitu segenggam roti. Tempat beliau beribadah tersebut masih terpelihara sampai sekarang. Berarti tempat ibadahnya beliau, Said Abdurrahman Asy-Syaqqaf bin Said Muhammad Muladawilah, itu tempat ibadahnya terpelihara. Masih ada hingga sekarang. Sebagaimana para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah sejarah orang-orang yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarahnya sangat-sangat mulia. Maka kita yang cinta sejarah, Pak, insya Allah akan mendapat suatu keberkahan. Keberkahan di dalam diri kita. Keberkahan di dalam anak-anak kita. Berkah menjadi waladun soleh wa solehah. Sejarah mulia ini, mari kita berlatih, kita tiru. Sebagaimana sejarahnya orang yang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sangat masyhur dibanding kita, dibanding saya. Ini orang yang sangat-sangat masyhur. Maka kita sebagaimana melihat ulama-ulama yang dulu, kita takzim kepada ulama-ulama dulu yang masyhur-masyhur, yang luar biasa, yang kita takzimi. Sebagaimana di Indonesia juga banyak, yaitu para habaib, makam habaib yang keramat itu juga banyak. Para aulia, wali-walinya Allah Ta'ala termasuk, yaitu Wali Songo. Itu Wali Songo termasuk orang-orang yang mulia. Min duriyatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Wali Songo juga zuriyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya dari Jamani, pihak Jamani, mengingatkan kepada Jamaah Manaqib Nurul Iman. Mari kita bersama-sama mendekat sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita bisa ila yaumil qiyamah berkumpul dengan beliau-beliau, sebagaimana beliau sebagai jembatan kita semua selaku umat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru kalam, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.